Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Mendengar ini Rian melambaikan tangannya dengan ketakutan. Tuan Johan, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, saya tidak akan pernah menyebabkan apapun. Jiro, itu garangan, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan kandang ini dalam hidup ini. Jiro mengertakkan gigi dengan marah. Namun, kini Rian menjadi pilihan pertama-tama. Sejujurnya ia hanya bisa menjadi ban serep. Apa itu ban serep? Jika tidak ada masalah dengan ban yang digunakan, tidak ada kebocoran udara, dan tidak ada kebocoran, maka ban serep tidak akan pernah bisa digunakan. Memikirkan hal ini, kebencian di hatinya untuk kakak tertuanya bahkan lebih dalam. Jika bukan karena begitu banyak orang di sini, dia ingin bergegas sekarang dan mencekik kakak laki-laki ini sampai mati dengan tangannya. Melihat saudara-saudara itu bermusuhan dan cemburu satu sama lain, Tama sangat puas. Apa yang dia inginkan adalah efek seperti itu, memungkinkan mereka untuk menghalangi dan memeriksa serta menyeimbangkan satu sama lain. Dengan cara ini, tidak ada dari mereka yang berani membuat masalah dengannya, dan hanya bisa dengan jujur membiarkan diri mereka berada di bawah belas kasihannya dan menjadi bonekanya. Memikirkan hal ini, Tama berdiri dan berkata kepada Johan, "Johan, mulai besok, kami akan memperkuat penjaga kennel. Kita harus menjaga Jiro, dan dia tidak diizinkan melakukan perjalanan bisnis." Tuan Johan segera mengangguk dan berkata, "Tuan, Anda dapat yakin bahwa ada lebih dari 20 penjaga di sini, dan lusinan anjing ras murni yang paling ganas. Satu gigitan anjing dan tubuh kecil Jiro hilang. Besok aku akan memindahkan 10 bawahan lagi untuk datang dan mengelilingi tempat ini ke dalam ember besi, tidak akan pernah ada perjalanan bisnis." Tama tersenyum dan berkata, "Oke, cara kamu dalam melakukan sesuatu menjadi semakin menarik bagiku, tapi kamu juga harus memperhatikannya. Jika dia tidak patuh dan aku benar-benar membiarkan anjingnya menggigit, jangan biarkan anjing itu menggigitnya sampai mati. Itu hal yang baik untuk membuatnya tetap hidup." Johan memandang Jiro dan tersenyum cemberut, "Jika anak ini berani lari, aku akan membiarkan Mastiff Saljuku menggigit barangnya dulu." Kobayashi Pharmaceutical memiliki banyak basis produksi di Jepang, berkantor pusat di Tokyo. Selain Tokyo, jalur produksi juga terdapat di beberapa kota seperti Yokohama, Osaka, dan Nagoya. Selain itu, beberapa waktu lalu Kobayashi Pharmaceutical juga menginvestasikan dana yang cukup besar untuk mendirikan basis produksi biofarmasi terbesar di Asia di Osaka. Saat Tama pergi ke Jepang kali ini, selain menyelesaikan perjanjian pengalihan saham dengan Kobayashi Pharmaceuticals dan menyelesaikan pengalihan saham, ia juga membawa Rudy dari BW Pharmaceuticals untuk memeriksa basis produksi tersebut. Rudy sekarang adalah manajer umum BW Pharmaceutical dan orang tertentu yang bertanggung jawab atas perusahaan. Setelah Tama mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical, dia akan bertanggung jawab atas seluruh lini produksi Kobayashi Pharmaceutical untuk saat ini. Di masa depan, jika waktunya tepat, Malik dapat datang untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical, dan kemudian membiarkan Rudy berkonsentrasi pada negara, dan terus memperluas skala BW Pharmaceutical di Indonesia. Oleh karena itu, Tama dan Devano membuat rencana perjalanan. Mereka akan terbang dari Jakarta ke Tokyo besok pagi. Devano akan menghubungi anak buahnya di Tokyo untuk menanggapi mereka secara lokal, dan mengatur tim untuk menemani mereka sepanjang perjalanan. Setelah menyelesaikan berbagai hal di Tokyo, mereka akan berkendara dari Tokyo dan menuju ke barat ke Yokohama. Yokohama dekat Tokyo, tidak terlalu jauh, dan kurang dari 100 km dengan mobil. Kemudian, berkendara dari Yokohama ke Nagoya dan terakhir ke Osaka. Setelah pemeriksaan di Osaka, mereka dapat terbang kembali ke Jakarta langsung dari Osaka. Alasan mengapa mereka harus berkeliling kota-kota ini terutama karena Jepang memiliki wilayah daratan yang relatif kecil. Padahal, kota-kota tersebut tidak berjauhan. Dari Tokyo sampai ke Osaka,
jaraknya lebih dari 500 km. Dibutuhkan kurang dari 1 jam untuk tiba dengan pesawat. Terlebih lagi, mereka harus pergi ke 2 kota yaitu Yokohama dan Nagoya di tengahnya. Sebaliknya, naik pesawat jauh lebih tidak nyaman daripada mengemudi. Tama mempelajari peta Jepang dan menemukan detail kecil. Jalan raya dari Nagoya ke Osaka di Jepang kebetulan melewati Kyoto. Sementara Nanako, yang terluka parah, sedang beristirahat di Kyoto. Tama mau tidak mau berpikir, aku harus pergi ke Kyoto untuk melihatnya. Di meja makan, Tama memberitahu keluarga itu secara langsung bahwa dia akan pergi ke Jepang besok. Ketika mereka mendengar bahwa Tama akan pergi besok, Alena berkata dengan sedikit cemas, "Kamu baru saja kembali hari ini, dan akan pergi besok. Kamu bahkan tidak tinggal selama 24 jam. Ya." Chandra tidak bisa membantu tetapi bergumam, "Menantu yang baik, menghasilkan uang itu penting, tetapi tubuhmu lebih penting. Kamu terus berlari bolak-balik seperti ini, dan tubuh ini juga tidak tahan." Rika sedikit bersemangat dan berkata, "Oh, apa yang kamu tahu? Kamu tidak pernah sukses sejak kamu menikah, dan kamu tidak memiliki motivasi sama sekali. Itulah mengapa keluarga kami diremehkan terutama oleh nyonya tua, dan kami tidak pernah memiliki kehidupan yang baik." Setelah itu, dia memandang Tama dengan ekspresi tersanjung, dan memuji, "Lihatlah keluarga kita Tama, betapa berambisiasinya. Tidak tahu berapa kali lebih kuat darimu." Chandra mendengus, "Apakah kamu manusia lagi? Kamu dulu mengejar orang, dan Tama berkata bahwa mereka tidak berguna. Bukankah itu kamu dulu mengejar putrimu dan memintanya untuk menceraikan Tama?" Ekspresi Rika agak tidak nyaman, dan dia berkata dengan cemas, "Chandra, kamu jangan memicu perselisihan di sini. Aku pernah salah sebelumnya, tapi aku bisa memperbaikinya jika aku tahu kesalahannya." Setelah berbicara, dia buru-buru berkata kepada Tama sambil tersenyum, "Menantu yang baik, berapa hari kamu akan pergi ke Jepang kali ini?" Tama berkata, "Jika cepat, 3-5 hari, jika lambat, seminggu." Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.